Oh, biasanya kalau Kiai Laksono turun ke bumi itu biasanya membawa tugas yang seperti apa? Tugas saya adalah menanamkan benih-benih ketenangan pada jiwa-jiwa manusia. Oh, subhanallah. Masuk ke kalbu manusia. Oh, manusia-manusia yang tertentu saja berarti. Sahabat beriman, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, serta letusan gunung api sudah cukup membuat manusia panik dan ketakutan. Ternyata, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan situasi pada hari kiamat. Sudah terbayang bagaimana rasa cemas dan takut yang akan kita alami. Namun ternyata, ada kelompok manusia yang tidak punya rasa takut pada hari kiamat, meski situasinya sangat mencekam. Tentu kita penasaran, mengapa ada kelompok orang yang tidak takut pada hari kiamat? Apakah mereka punya kekuatan tertentu? Atau memang telah mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat? Nah, ini di hari kiamat ini bukan membahas, saya menanyakan bukan hari kiamatnya, cuman ada beberapa golongan, entah itu dari manusia atau kalangan bangsa jin yang tidak takut dengan adanya hari kiamat ini. Itu bagaimana? Apakah memang ada golongan seperti itu? Apakah dari golongan jin atau golongan manusia yang tidak takut dengan hari kiamat? Hakikatnya, Iya. selama masih menjadi barisan-barisan muslim, Adanya kiamat. Setelah mengumpulkan bekal berupa amal ibadah untuk kehidupan akhirat, maka tentu kita tidak punya alasan untuk takut pada hari kiamat. Hal ini ibaratnya kita telah bersusah payah mengerjakan tugas demi nilai yang bagus. Maka pada hari penerimaan rapor kita akan merasa senang riang gembira, tidak sabar menanti hasil dari proses belajar yang kita telah lalui. Menghadapi hari kiamat bukan dengan modal mental atau kekuatan fisik. Sebab di dalam Al-Quran sudah digambarkan dengan jelas bagaimana peristiwa dahsyat itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Quran Surah Kafir ayat 33. Jika kiamat sudah di depan mata, dan kita sudah merasakan pedihnya peristiwa tersebut, tidak ada lagi kesempatan untuk mengerjakan amal ibadah. Sebab sebenarnya kita sudah diberi peringatan untuk patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Quran Surah Al-Syura ayat 47. Orang-orang pada hari kiamat akan takut. Bagaimana tidak? Manusia melihat berbagai kejadian mengerikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun pada hari kiamat, ternyata ada 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan. Ketiga kelompok manusia yang tidak takut itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pada Muslim Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua Pada Muslim Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur Pada Muslim Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Mas Abbas, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi. Kali ini topik yang menurut saya menarik ya. Kali ini kita akan mencoba membuka tabir salah satu ataupun golongan manusia nanti di akhir zaman itu yang tidak takut dengan kiamat. Nah, ini 3 golongan ini yang tidak takut dengan kiamat. Nah, ini sangat menurut saya itu siapa yang tidak takut ya? Penasaran sekali. Sedangkan kalau kiamat itu kejadian yang belum pernah terjadi dan akan terjadi
ini akan terjadi. Tapi orang 3 golongan ini tidak takut. Nah, ini golongan apa? Apakah manusia, hewan, atau malaikat, bangsa jin, atau para ulama, habaib? Kita akan mencoba membedah ini dari sudut pandang gaibnya. Walaupun sudah banyak para ulama yang berceramah tentang ini dari sudut pandang Al-Quran, hadis, kitab, dan rawi, semuanya dibahas. Nah, saat ini kita akan mencoba melihat 3 golongan yang tidak takut dengan kiamat ini dengan cara mediumisasi. Nanti kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok bangsa gaib yang mengetahui tentang 3 golongan ini yang tidak takut dengan hari kiamat. Untuk sedulur berdakwah sepakat bahwa saya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Abbas siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya benteng itu pemedar dari jin fasik iblis dan siluman pasukan itu yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu. Semuanya terpental, jika memaksa masuk akan hancur. Semuanya keluarga yang ada di rumah, semuanya terbentengi oleh cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Tidak ada efek negatif sampai mediumisasi ini selesai. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Hanya energi yang saya panggil bisa masuk dalam tubuh mati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang 3 golongan yang tidak takut dengan adanya hari kiamat di akhir zaman nanti. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadirannya masuk dalam tubuh Madhyata. Semoga silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ruangan ini terbentengi dari jin fasik atau pasukan dajjal ini. Coba mengganggu, memberikan terbentengi. Tidak ada yang bisa memaksa-maksa. Sinkronkan semua energinya dengan tubuh Madhyata ini. Diselaraskan semuanya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya mengganggu ataupun mengganggu tugas Anda. Dengan siapa saya bicara? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ini baru kali ini mengucap bismillah sebelum berbicara bangsa gaib. Allahu Akbar. Subhanallah. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya adalah Kiai Laksono. Kiai Laksono. Oh, subhanallah. Kalau boleh tahu Anda itu dari golongan apa? Apakah jin? Saya adalah jin. Tapi namanya Kiai Laksono. Ya. Oh, Akbar. Subhanallah, itu ini jin muslim yang mengucap bismillah sebelum berbicara baru pertama kali. Subhanallah. Terima kasih salamnya. Mohon maaf kalau saya mengganggu Kiai Laksono. Kalau boleh tahu tadi Mbah Kiai Laksono itu ada di mana sebelum saya panggil ke sini? Saya dari Kayangan. Oh, pantesan dari Kayangan. Penghuni Kayangan. Ya. Alhamdulillah. Kayangan yang keberapa? Alhamdulillah. Sudah tingkat 10. Sudah tingkat 10. Oh, subhanallah. Penghuni Kayangan tingkat 10 dari golongan bangsa jin. Allahu Akbar. Apa Anda sering ditugaskan ke bumi tidak? Ya. Saya salah satu pelaksananya. Oh,
Biasanya kalau Kiai Laksono turun ke bumi itu biasanya membawa tugas yang seperti apa? Tugas saya adalah menanamkan benih-benih ketenangan pada jiwa-jiwa manusia. Oh, subhanallah. Masuk ke kalbu manusia. Oh. Manusia-manusia yang tertentu saja berarti ya? Tidak semuanya? Ya, manusia-manusia yang sudah terpilih. Oh, Allah. Yang sudah tergetar hatinya. Oh, subhanallah. Mulia ya sekali tugas Anda ini. Iya, Mbah Kiai Laksono. Tadinya saya mengundang Mbah Kiai Laksono ini, ada beberapa yang ingin kami tanyakan tentang ini bersangkut paut dengan akhir zaman, tentang hari kiamat, dan semuanya itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang hari kiamat. Ya, itu adalah rahasia besar. Iya, rahasia besar. Dan belum saatnya diungkap. Iya, memang. Nah, ini di hari kiamat ini bukan membahas, saya menanyakan bukan hari kiamatnya, cuman ada beberapa golongan, entah itu dari manusia atau kalangan bangsa jin yang tidak takut dengan adanya hari kiamat ini. Itu bagaimana? Apakah memang ada golongan seperti itu? Apakah dari golongan jin atau golongan manusia yang tidak takut dengan hari kiamat? Hakikatnya, Iya. selama masih menjadi barisan-barisan muslim, kiamat bukanlah hal yang menakutkan. Oh, subhanallah. Iya, benar-benar. Tapi kalau orang muslim yang tidak menakutkan bagi orang muslim itu bagaimana? Apakah kiamat menandakan sebuah arti tersendiri bagi orang muslim khususnya? Bagi orang muslim, kiamat adalah suatu peralihan, suatu perpindahan masa dunia yang nyata menuju alam yang sesungguhnya. Oh, subhanallah, Allahu Akbar ya. Sebenarnya kiamat itu tidak menakutkan bagi orang yang Kiamat adalah sebuah penantian yang dinanti oleh setiap makhluk yang beriman subhanallah ya. untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Iya, Allahu Akbar. Berarti bukan hal yang untuk ditakuti. Ya, Tapi diyakini akan terjadi, tapi bukan untuk ditakuti. ya, Allahu Akbar, ini diingatkan sangat pesannya inilah. Tapi kebanyakan orang takut dengan adanya hari kiamat karena takut bencana, takut ini. Padahal itu sejatinya hakikatnya ya, itu adalah peralihan alam. ya, Allahu Akbar, ya. yang masih memiliki rasa takut Iya. hanyalah manusia-manusia yang masih memiliki benih-benih kebencian. Astagfirullahaladzim ya. Iya. Dan 3 golongan yang seperti kamu seperti itu. Iya, itu dari golongan manusia. Ya, itu golongan manusia. Iya, itu Itu bagaimana? hanya sebuah pengkhususan. Pengkhususan saja. Iya. Dalam kategori yang pengkhususan bagaimana itu? Ya, pengkhususan spesifikasi Kepada manusia. yang memiliki ciri-ciri tertentu. Oh, subhanallah. Dan pada umumnya setiap manusia yang masuk dalam barisan muslim tidak pernah takut Dengan datangnya hari kiamat. karena kiamat adalah sebuah penantian yang panjang. Allahu Akbar, ini hakikatnya.
Subhanallah, kadang kalau berbicara dengan makhluk jin tapi yang mengetahui tentang ini semua malu ini. Allahu Akbar. Iya. Semua penduduk kayangan menantikan kiamat. Oh, subhanallah. Sampai kapan dia masih di kayangan? Padahal kalau di kayangan itu sudah termasuk kategori aman. Ya, Tapi masih tapi masih rindu untuk hidup di kehidupan yang sesungguhnya. Oh, subhanallah. Iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiga tadi. Iya. Dari golongan yang tiga tadi itu berarti dari golongan manusia yang masih punya iman, termasuk yang muslim yang masih punya iman. Apabila muslim yang masih ada iri hati itu takut ya, pasti takut. Ya takut untuk menghadap Tuhannya. Iya, karena merasa dirinya punya salah dan dosa. Ya. Iya. Allahu Akbar. Tapi apakah semua manusia yang punya dosa? Tapi kan Allah juga Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun bagi yang mau. Iya, astagfirullah. Yang mau bertobat ya. Mau mengakui kesalahannya. Dan banyak yang tidak mau. Banyak yang tidak mau. Astagfirullah. Karena belum mengerti hakikat kehidupan yang sesungguhnya itu berada di mana. Iya. Banyak yang mengerti dengan ucapan saja, tapi untuk persiapkan ke alam berikutnya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, kondisinya memang seperti itu. Berarti tiga golongan manusia yang tidak takut dengan hari kiamat itu manusia muslim. Salah satunya adalah yang berusaha memahami wahyu Tuhan, wahyu yang datang dari Allah. Subhanallah. Dia hanya mengharapkan keridhaannya. Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Iya. Apakah orang manusia yang ingin mencari ridhonya Allah saja, apakah itu gampang atau apa sulit sebenarnya? Dengan berbasis dengan adanya nafsu dalam diri kita, dengan adanya pasukan iblis dalam diri kita. Sebenarnya mudah. Ya. Apakah hati-hatinya masih tergetar? Karena sejatinya hati manusia akan selalu suci sebagaimana roh Allahu Akbar. yang ada pada dirinya. Iya. Nafsu anggara murka, sifat iri dan tidak lihat hanya menyelubungi di bagian luar. Di bagian luar saja nafsu iri dengki ya. Cuman sejatinya ada yang di dalam itu ya, hati itu. Ya, sejatinya hati suci sebagaimana rohnya. Iya. Oh. Allah merinding semua, sedih ya kalau berbicara seperti ini. Malu dengan kondisi saat ini, dengan kondisi hati manusia yang saat ini saya masih seperti itu saja. Berusaha membersihkan hati kalian. Iya, insya Allah kami berusaha Dan yang sebaik-baiknya. seharusnya kalian lakukan, Apa itu? yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya, insya Allah. Akbar. Insya Allah. Ada yang mau diberi ujangan? Tanya. sholat yang kalian lakukan. Iya.
sejatinya untuk membersihkan hati-hati kalian. Oh, subhanallah, iya, iya. Dengan catatan, Apa itu? salatlah dengan jiwa dan raga kalian. Jiwa dan raga. Ya. Begitu banyak mulia manusia, hanya soal bagian raga saja. Oh, astagfirullahaladzim. Tapi jiwanya tidak. Jiwanya bergentayangan. Bergentayangan. Ya Allahu Akbar. Merinding semua badan saya ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya ingin mendengarkan pesan-pesan dari Kiai Wicaksono. Saya bingung mau bertanya apa. Cuman jika ada Kiai Wicaksono ingin memberikan pesan atau nasihat ke kami, silakan disampaikan saja. Karena saya bingung mau nanya apa. Ini luar biasa menurut saya. Satu kalimat saja memaknainya sangat lama ini saya. Tapi Kiai Wicaksono dengan melihat kondisi manusia, umat manusia saat ini, dengan adanya bencana-bencana, apa yang sebenarnya terjadi di kalangan umat manusia saat ini? Yang saat ini terjadi adalah bagian dari takdir. Iya. Bagian dari rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Iya. Allahu Akbar. Dan semuanya sudah tercatat seperti itu. Manusia tidak bisa menghindar akan hal itu. Iya. Bencana dari air tanah, Iya. sampai angin sudah bersiap dan sebagian sudah memulai. Astagfirullahaladzim. Iya. Mengingatkan manusia sejatinya itu semua ya. Dan tugas saya adalah menanamkan benih-benih ketentraman, benih-benih ketenangan pada jiwa, pada dada-dada manusia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga pada saat manusia-manusia mengalami hal yang menyakitkan sekalipun, akan merasa tenang. Akan merasa tenang. Karena hakikatnya ketenangan ada dalam jiwa dan hati-hati manusia. Iya. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih. Tugasnya sangat mulia sekali. Benih-benih ketenangan pada jiwa manusia itu akan menjadi tumbuh dan akan menjadi pohon besar. Ya, Jika dirawat, tapi jika tidak dirawat bagaimana? akan mati. Akan mati. Allahu Akbar. Dan seandainya ketenangan itu sudah mati, manusia-manusia akan menjadi pengikut-pengikut dari pembuat kehancuran yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Iya. Bagaimana untuk menanam dan merawat benih yang Anda tanam kepada jiwa manusia agar tumbuh dan subur benih itu sehingga bisa berbuah? Mendekatlah kepada Sang Maha Pencipta dengan disertai dengan keikhlasan. Allah subhanallah. Iya, insya Allah. Iya, iya. Ajarilah manusia-manusia lain dengan tanpa mengharapkan imbalan. Iya, insya Allah. Berikan bantuan pertolongan pada manusia lain dengan tanpa mengharapkan timbal balik. Iya, insya Allah. Insya Allah akan kami usahakan semaksimal mungkin apa yang kami bisa dalam saling tolong menolong dan saling membantu sesama manusia
dalam ilmu, dalam apapun, insya Allah kami berusaha ikhlas, walaupun kami belum sampai ke makom orang yang ikhlas. Berusaha lah, itu kuncinya. Iya, insya Allah kami akan tetap berusaha. Allahu Akbar, subhanallah. Ini kayak obrolannya rindu sekali ini saya. Kayak seolah-olah ini pernah ngobrol saya dengan Kilosan, jadi obrolannya kayak rindu sekali saya ini. Allahu Akbar, subhanallah. Apa sebelumnya kita pernah ngobrol? Gitu? Sering. Di mana itu? Kok saya agak lupa ya? Jadinya roh kamu sering bertemu dengan saya. Oh, Akbar. Oh, Akbar. Ya, atau tidak mau siapa pembicara ini jangan terlalu dalam untuk saya ya. Nanti saya ini Allah Akbar. Ya. Hati-hati. Iya, untuk kami. Dengan pujinya. Iya. Pujian akan menghancurkan. Iya, saya paham. Insya Allah doakan kami Kiai Caksono agar kami itu tidak gampang terbuai dari pujian ataupun hinaan sekalipun. Doakan kami agar kuat dalam berjuang di akhir zaman ini lewat bimbingan guru kami. Allahu Akbar, subhanallah. Ada pesan lagi untuk khusus untuk kami yang ada di sini. Hanya satu. Apa, Kiai? Ikhlaslah dalam beramal. Ya, insya Allah. Dan satu lagi. Iya. Hilangkan prasangka buruk. Hilangkan prasangka. Iya, insya Allah. Kan kami usahakan mengikis prasangka buruk kepada manusia. Insya Allah. Allahu Akbar. Itu saja Ki pesannya. Iya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan pesan-pesannya insya Allah akan kami coba jalankan, menghilangkan prasangka buruk kepada sesama dan mencoba ikhlas seikhlas-ikhlasnya sampai kita makom, sampai disampaikan oleh Allah untuk sampai di makom ikhlas dalam membantu semua umat muslim di dunia ini. Selamat berjuang. Iya, terima kasih, mohon doanya Ki. Silahkan kembali bertugas Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang yang nur cahaya nirwana. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, subhanallah. Walau alam bisa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini saya seperti obrolan ini seperti pernah terobrolan gitu dengan saya gitu, jadi kayak nggak asing gitu. Allah pesannya untuk seluruh umat manusia, khususnya umat muslim, hari kiamat itu tidak untuk ditakuti, tapi malah harus kita sambut. Karena apa? Dengan adanya hari kiamat itu salah satu gerbang kita untuk bertemu kepada Tuhan, dan kita akan menjalani kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang abadi. Itulah hari kiamat. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya iman akan menjadi sebuah ketakutan yang sangat luar biasa, karena mereka takut menghadap Tuhan ya, untuk takut dalam persidangan pengadilan akan kehidupan berikutnya. Semoga sedulur pada masa berjagat dimanapun Anda berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu perbaiki amaliyah, selalu fokus dan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat di video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.